Asap yang mengepung 7 provinsi beberapa bulan terakhir mengingatkan sebagian kalangan atas bencana yang sama pada tahun 1997 lalu. Saat itu total kerugian akibat kebakaran lahan dan hutan ditaksir mencapai 2,45 miliar dolar Amerika. Di Riau tahun 2014 itu kerugiannya mencapai 20 triliun. Ini hanya satu provinsi ya Pak Roy ya. Ya, dan kemudian pada tahun 2015 belum terhitung. Diperkirakan lebih dari 20 triliun karena provinsi yang terpapar asap lebih luas. Greenpeace punya kalkulasi? Ya betul. Jadi sampai Oktober saja itu udah lebih dari 20 triliun ya kerugian dari kebakaran hutan. Nah ini belum terhitung lagi biaya kesehatan masyarakat, biaya dari dampak perubahan iklim dan sebagainya. Jadi memang besar sekali. Nah tadi kita bicara tentang gambut ya. Memang ini penting sekali menjadi kunci dari solusi dari masalah ini. Tadi Bapak Roy menyatakan perlu ini skalanya lebih berbesar. Nah sebetulnya ada yang ditunggu masyarakat itu dikeluarkannya sebuah impres di mana pemerintah memperkuat upaya dan ini menjadi alat koordinasi untuk meningkatkan lagi upaya pemadam kebakaran. Jadi itu memang perlu saya pikir. Impres seperti apa? Nanti Pak Roy barangkali bisa menjelaskan itu. Ya. Tetapi juga ada satu hal yang kita juga melihat ke depan dalam jangka panjang perlindungan gambut. Perlunya juga sebuah peraturan yang lebih kuat dari impres. Impres perlu saat ini, tetapi ada satu landasan hukum ke depan agar ini tidak terjadi lagi seperti Perpu. Itu perlu dipikirkan juga untuk menjadi satu landasan hukum kita untuk mencegah ini terjadi ke depan. Seperti tadi langkah-langkah yang disuruhkan oleh Pak Jokowi, misalnya mereview izin baru, ada one man policy, tidak ada izin baru, jadi ini perlu ada review. Hal-hal gitu juga perlu dilakukan. Penegakan hukumnya memang perlu landasan baru yang cukup kuat untuk kemudian dilakukan. Tadi Bang Longgena menyampaikan tentang impres itu bagaimana mobilisasi semua resource yang ada sehingga penanganan itu lebih efektif. Jadi instruksi Presiden kepada menteri-menteri dan lembaga terkait, kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan upaya-upaya. Mulai bagaimana penanganan darurat emergency response sekarang ini, siapa saja harus terlibat, resource-nya harus dilakukan sama-sama untuk pencegahan, untuk jangka panjang. Ya, penyiapan jangka panjang ini sedang dilakukan upaya itu. Jadi lebih kepada untuk mengatasi persoalan-persoalan ini lebih cepat lagi dengan melibatkan semua sumber daya yang ada. Ada beberapa perusahaan besar yang memang sekarang sedang dalam proses untuk diusut tentang kasus pelanggaran pembakaran lahan ini. Iya, kan ini kan kalau kita lihat urutannya ya, semua sudah turun ke lapangan untuk melakukan pemadaman. Lalu kemudian bantuan asing sudah, evakuasi akan segera berjalan. Ketika hal-hal ini semua sudah berjalan, saya rasa memang sudah selayaknya untuk mengatakan hukum ada di belakang sebagai benteng untuk cari tahu siapa-siapa yang menjadi biang, yang membuat ada kerugian lebih dari 20 triliun, ada kerugian pada kesehatan, ada kerugian pada skala hubungan kita dalam hubungan kita regional kita, itu sebegitu besar yang tidak bisa kita hitung dengan uang gitu. Tapi problemnya adalah soal penegakan hukum tadi. Saya tidak tahu, tentu Pak Roy yang bisa menjelaskannya. Kita sudah dengar ada perusahaan yang diseret, ada 10, lalu kemudian tapi titik apinya banyak sekali sebetulnya. Titik api bahkan sampai di Maroke gitu. Lalu kemudian kita sudah dengar ada gugatan 7 triliun. Ini semua sesuatu yang menurut saya kita tunggu. Ya, ini saya ada data menarik ya. Jadi diperkirakan kerugiannya untuk yang saat ini itu sekitar 658 triliun. Dan satu emisi yang dikeluarkan dalam satu hari kebakaran hutan ini itu sama dengan emisi 4 bulan ekonomi nasional. Jadi dahsyat sekali kerugian dampak lingkungan hidupnya, berapa karbon yang beredar dan itu kan berdampak itu. Ini bisa setuju dengan Pak Longgena, perlu ada Perpu menurut saya. Ini situasinya sudah sangat darurat ya, harus ada Perpu yang itu menjadi payung hukum sehingga semua resource tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi bisa didaya-gunakan. Dan itu nanti tugasnya akan long term seperti dulu BRR ya. Sehingga sampai situasi sudah pulih lagi, kita menjadi masyarakat yang beradab lagi, maka kita di saat itulah Indonesia menjadi bangsa yang hijau lagi. Saya tidak yakin kalau kita menunggu Perpu kita akan selesai dalam 1-2 hari atau 3 hari ke depan. Tetapi kita punya impres sekarang disiapkan. Sedang disiapkan. Itu akan keluar kapan? Ya secepatnya. Tentang apa itu Pak? Tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan ini. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.